terdengar jelas gitu Bu. Oke, ya. Jadi sebenarnya untuk hari ini kita kan sudah selesai praktikumnya. Jadi ada 6 praktikum jadi ada 12 kali pertemuan, kemudian pertemuan yang pertama itu untuk introduction ya. Jadi 13, kemudian masih ada sisa 3 pertemuan lagi. Jadi saya pakai satu ini, jadi tinggal 2 ya. 2 itu nanti kita pakai untuk praktikum post test ya. Jadi untuk hari ini saya kasih sedikit penjelasannya. Jadi nanti tolong disampaikan juga untuk yang akan praktikum minggu depan ya, yang paralel bawah ya kayaknya ya. Jadi untuk minggu depan tuh kita sudah mulai post test ya, post test praktikum PO2, di mana post testnya itu dilakukan secara online ya, materinya mulai dari praktikum yang pertama sampai terakhir ya. Jadi cara atau tata laksana post test praktikum PO2 itu yang pertama nanti kerjakannya enggak per individu enggak, tapi per kelompok. Di mana satu kelompok itu berisi 2 mahasiswa. Jadi satu kelompok berisi 2 mahasiswa. Kemudian nanti saya kasihkan soal ya. Soal kemudian nanti soalnya itu dilakukan atau diselesaikan dengan menggunakan software MATLAB ya. Kemudian dari situ nanti didemokan hasilnya. Nah, didemokan hasilnya. Jadi nanti kalian buatkan Zoom atau Google Meet ya. Kemudian nanti linknya dikabarin ke saya. Nah, untuk demo dari percobaan yang dikasih soalnya itu tadi ya, soal untuk post test itu dilakukan pada hari yang sama. Jadi kalau misalkan post testnya itu minggu depan, maka anak-anak minggu depan tuh langsung melakukan demo ya, demo untuk post test praktikumnya itu. Jadi ada 2 kriteria yang saya nilai. Yang pertama saya nilai dari hasil demonya, demo cara dia menyelesaikan kasus tadi ya, cara dia menyelesaikan kasus. Jadi di situ karena satu kelompok itu isi 2 orang, jadi harus didiskusikan antara kedua orang tersebut. Jadi usahakan ada kerjasama antara kedua mahasiswa tadi. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat atau gimana, itu tolong diselesaikan bersama-sama sehingga nanti hasil jadi satu suara kemudian dipresentasikan secara bergiliran. Jadi mungkin untuk penyelesaiannya mungkin yang pertama bahas sebagian dulu, yang kemudian setelah itu teman yang satunya lagi. Jadi setiap kelompok itu berisi 2 mahasiswa. Jadi kalau misalkan jumlah mahasiswanya itu ada 14, maka nanti ada 7 kali hasil demo ya. Itu kalau 1 kali pertemuan ya. Nah, kemudian sisanya kan jumlah mahasiswanya kan 28 ya. Jadi 14 ya. Kemudian nanti setelah di demo, linknya nanti dikabarin ke saya lewat WA. Jadi mungkin kalau mau demo, bisa saja mungkin link Zoom-nya itu dipakai untuk misalkan yang mau demo itu yang udah siap gitu, misalkan ada 3 kelompok atau 5 kelompok. Ini bisa sekalian dibuat satu Zoom untuk 5 kali yang akan melakukan demo praktikumnya ya. Kemudian setelah demo praktikum tadi juga laporan. Jadi tolong dibuatkan laporan juga, di mana laporan itu dibuat berdasarkan hasil demo tadi. Jadi nanti untuk laporannya ini dibuat yang bagus ya, sebagus mungkin karena juga dinilai. Jadi saya melakukan penilaian selain demo, juga saya melihat dari hasil laporannya. Nah, di mana untuk laporannya itu dikumpulkan 1 minggu setelah demo. Jadi kalau post testnya itu misalkan hari ini, dikumpulkannya itu minggu depan. Jadi saya kasih waktu 1 minggu ya, mungkin untuk melihat teorinya, kemudian juga untuk analisa, buat kesimpulan dan sebagainya. Jadi buat laporannya itu. Jadi enggak di hari itu juga, 1 minggu setelahnya baru dikumpulkan laporan post test tadi, dikumpulkan nanti di Google Drive yang sudah dibagikan untuk praktikum. Cuma nanti mungkin dibuat folder yang baru, yaitu laporan post test praktikum, mungkin bisa dibuat seperti itu. Nah, jadi 1 minggu setelah dilakukan demo praktikum tadi. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanyakan nggak? Udah paham ya? Jadi nanti untuk post testnya itu ada 2 penilaian. Yang pertama dilakukan demo. Ya, setelah dilakukan demo juga dibuat laporan dari hasil demonya itu. Nah, untuk laporannya sama seperti laporan praktikum resmi ya. Jadi ada judulnya, ya usahakan buat judul
dikaitkan sama kasusnya yang nanti ya, soalnya ya. Kemudian buat tujuannya apa, alat yang digunakan apa, kemudian ada sedikit teori, kemudian nanti langsung hasil percobaannya itu yang didemokan ke saya itu ya. Jadi karena dinilai, dia usahakan buat sebaik mungkin ya untuk laporannya, dan tidak sama antar untuk laporannya ini dibuat per individu, bukan per kelompok, yang per individu buat sendiri-sendiri, per mahasiswa ya jadinya. Ini kemudian untuk pembagian kelompoknya ya, pembagian soal atau pembagian kelompok untuk post-testnya itu untuk paralel atas, ini nomornya ini. Mungkin bisa di screenshot ya biar tahu, tapi nggak usah sih, tahu aja langsung. Kalau nomor 1 ya di nomor urutnya 1, di bawahnya nomor 2, 3 sama 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Seperti itu. Kemudian nanti didemokan ini bersama-sama, misalkan ini satu kelompok ini berdua, nanti waktu demo itu nanti usahakan yang menjelaskannya silih bergantian ya, jadi dua-duanya aktif ya. Kedua-dua mahasiswa ini aktif, jangan yang aktif hanya satu mahasiswa saja, seperti itu. Nah ini untuk yang paralel atas, sedangkan yang paralel bawah nanti tolong disampaikan juga ya, kan hari ini kan yang praktikum kan hanya paralel atas ya. Jadi nanti tolong dikabarin juga yang paralel bawah ini kelompoknya. Jadi 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian demonya dilakukan pada hari post test itu. Jadi demonya dilakukan via Zoom atau Google Meet. Nanti tolong dibuatkan, kalau mau pakai Google Meet dibuatkan Google Meet-nya, atau kalau mau pakai Zoom dibuatkan linknya, kemudian nanti saya diundang untuk melihat hasil demonya. Nah, sedangkan untuk laporannya, laporan post test ini dikumpulkan 1 minggu setelah dilakukan demo tadi. Sedangkan untuk materinya, ini mulai dari praktikum pertama sampai praktikum terakhir. Jadi mulai dari respon transien ya. Jadi karena nanti waktu pas perbaikan kinerja sistem kan juga butuh adanya respon transien ya. Kemudian ada frekuensi dengan kode diagram, nanti mungkin ada beberapa yang dapat juga soal tentang ini. Kemudian ada rotokus. Nah, rotokus selain dia sendiri, dia juga bisa dipakai untuk perbaikan kinerja sistem. Nah, untuk perbaikan kinerja sistem itu kita bisa menggunakan controller, di mana controller itu kan ada metode Siegel-Nichols, ya pakai tabelnya, itu ada 2 metode, yaitu metode kurva reaksi sama metode osilasi yang untuk kursnya. Kemudian ada juga metode rotokus. Ya, metode rotokus ini untuk menentukan penambahan ya. Kalau controller kayak tadi ya, controller itu penambahan daripada zero yang real untuk yang PD, atau untuk PI selain ditambahkan zero yang real juga ditambahkan dengan integrator, yaitu pol pada titik 0,0. Atau juga bisa dengan menggunakan metode kompensator. Jadi menambahkan roll yang zero dan pol yang zero. Ya. Baik itu untuk PD maupun PI. Cuman lokasinya aja yang berbeda ya, tadi sudah dibahas. Nah, ini bisa dilakukan selain menggunakan rotokus ya, ini bisa juga yang menggunakan ini pada Sysotol Designer ini ya. Pada Sysotol Designer ini kan ada gambar rotokus dan ada juga yang PID tuning ya secara otomatis. Jadi nanti tergantung kasusnya, mungkin saya minta dilakukan secara rotokus atau secara tuning PID, atau nanti bisa tergantung PD atau PI atau PID seperti itu. Jadi praktikumnya mulai dari awal sampai terakhir ya, untuk soal post testnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Iya silahkan. Untuk pembagian materinya itu ketika post test atau dari sekarang Bu? Nanti waktu pas post test.
Jadi waktu post test saya langsung kasih kayak kasus gitu ya soal, kemudian nanti langsung dipikirkan waktu hari itu. Kan kita praktikumnya kan waktunya kan 100 berapa? 50 150 menit kan. 150 menit, jadi nanti kan paling di waktu pas pembagian soalnya itu saya kasih soalnya itu kan paling hanya berapa menit ya kayak gini ya, sebentar. Kemudian nanti di screenshot aja soalnya, atau saya tulis. Kemudian setelah itu langsung diskusi antara teman yang satu kelompok. Nah kemudian kalau memang bisa ya di hari itu juga saya tunggu sampai, kan ini mulai praktikumnya kan jam 1, saya tunggu sampai jam 7 malam. Maksudnya terakhir demo. Mungkin kan nggak bisa langsung waktu saat itu, mungkin masih harus ada yang didiskusikan, mungkin nggak klop satu sama lain ya, sehingga ini adu argumentasi antara teman satu kelompok, kemudian nanti harus ada hasil akhir yang sama ya. Nah, kemudian nanti baru bisa didemokan. Saya tunggu sampai jam 7. Nah, itu kalau yang hari pertama ya, pada hari post test itu tuh nilainya masih nilai utama. Sedangkan kalau misalkan ternyata belum bisa juga ya, misalkan mau dilakukan post test pada hari yang lain, saya dikabari ya linknya, dan juga nanti dicocokin harinya, karena nanti bisa saja saya mungkin nggak bisa atau kalian juga nggak bisa ya, jadi dicocokin harinya. Kemudian nilainya juga sudah berubah, jadi lebih rendah daripada nilai di hari yang pertama. Seperti itu ya. Iya Ibu, terima kasih. Ya. Jadi terserah ya, bisa pada saat hari itu atau hari lain, cuman ada perbedaan di nilainya. Usahakan kalau memang bisa, kan soalnya mungkin nggak susah sih, karena sama kayak praktikum-praktikum yang sudah pernah dilakukan. Jadi usahakan pada hari itu juga, karena waktunya kan sangat lama ya. Jadi saya tunggu sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam, kalau memang pas waktu maghrib gitu nggak dulu ya, jadi setelah itu ya. Nah, saya tunggu, kemudian setelah kalian selesai ya nanti ini langsung didemokan aja ya, cepat selesai. Kalau udah selesai kan enak ya, tinggal buat laporan, udah beres urusan ya, kalau saya sih gitu ya. Nah, jadi ya usahakan hari itu juga deh selesai biar nggak jadi pikiran lagi, dan saya juga lebih gampang untuk menilainya seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya ya, jadi laporan praktikum ini 50% ya. Post test ini termasuk demo sama laporan, jadi 40 ya, 40 ya. Jadi kalau misalkan nanti demonya itu bukan di hari post test, otomatis ini akan berkurang ya.